Al-muta'addi afdalu minal qasiri. Perbuatan mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada sebatas kepentingan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan insan juri yang berbahagia, perkenalkan saya Frida Pramadipta selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi video presentasi dalam ranah akademik konseptual. Adapun Muhammad Jadil Akbar selaku pembicara kedua dalam ranah yuridis normatif, serta Mila Rahayanisi selaku pembicara ketiga dalam ranah sosiologis empiris. Dan untuk pertama kalinya, kami selaku dari tim kontra tidak menyepakati mosi perdebatan ketepatan TWK dijadikan prasyarat pemecatan pegawai KPK. Lex regis superflua pugnantia in camera. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dalam konteks perdebatan ini, tes wawasan kebangsaan tidak layak untuk dijadikan sebagai prasyarat pemecatan pegawai KPK. Secara definitif, tes wawasan kebangsaan menurut Profesor Muladi, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, menyatakan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2019 perihal pengujian formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK berimplikasi pada alih status KPK menjadi ASN yang diatur dalam pasal 4 PP nomor 41 tahun 2014 tentang tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dalam aturan tersebut, terdapat 5 tahapan yang tidak ada satupun pengaturan tentang tes wawasan kebangsaan dijadikan sebagai prasyarat pengangkatan ASN, apalagi menjadi prasyarat pemberhentian. Dewan juri yang terhormat, ketidaksepakatan kami atas mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh 3 argumentasi utama. Yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat limitatif telah menjadi langit mendung yang merugikan pegawai KPK. Lalu yang kedua, Ombudsman Republik Indonesia menemukan bahwa pelaksanaan TWK cacat prosedur sejak awal pembentukan aturan hingga pelaksanaannya. Sementara itu, Komnas HAM menemukan 11 pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan TWK karena basis penilaian dan pertanyaan yang irasional, diskriminatif, dan tidak berhubungan dengan tugas pokok pegawai KPK. Lalu yang ketiga, menjadikan TWK sebagai dasar pemecatan pegawai KPK bertentangan dengan 2 dari 12 pokok negara hukum yang dikemukakan oleh Profesor Jimli Asidiki, yakni supremasi hukum dan juga asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Sungguh ironi, Dewan juri yang terhormat, regulasi tes wawasan kebangsaan sebagai prasyarat pemecatan KPK tidak diatur dalam konstitusi manapun. Maka berdasarkan hal inilah kami selaku dari tim kontra tidak menyepakati mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, prasyarat pemecatan pegawai KPK seharusnya tidak didasarkan oleh tes wawasan kebangsaan. Dasar hukum pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN dan prasyarat pemberhentian atau pemecatan pegawai KPK adalah berdasarkan yang pertama pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang kedua, pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi serta Standar Prosedur Baku nomor SOP-39-50-54 tahun 2014 yang merupakan turunan dari Perkom SDM KPK. Kemudian pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 menjelaskan bahwa pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika ditinjau dari sisi gramatikal teks dalam buku pengantar ilmu hukum oleh R. Suroso halaman 80. Maka frasa dapat diangkat menjadi pegawai ASN dalam pasal 69C menjelaskan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN bukan sebuah kewajiban Dewan juri yang terhormat. Sehingga kalaupun tidak lolos TWK dan tidak menjadi ASN, pegawai terkait tidak bisa diberhentikan. Artinya, TWK tidak bisa dijadikan prasyarat pemecatan pegawai KPK karena TWK hanya menjadi syarat untuk menjadi ASN. Kemudian, pemecatan pegawai KPK dengan dalih gagal lolos TWK adalah tindakan yang melanggar aturan mengenai manajemen sumber daya manusia KPK seperti pada pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK serta Standar Prosedur Baku nomor SOP-39-50-54 tahun 2014 yang merupakan turunan dari Perkom SDM KPK. Sebab dalam aturan tersebut pemberhentian atau pembebasan tugasan pegawai KPK bersifat limitatif, yaitu memasuki usia pensiun, kemudian melanggar disiplin dan kode etik, kemudian meninggal dunia, dan atas permintaan sendiri atau tuntutan organisasi. Artinya, status nonaktif karena tidak memenuhi syarat tertentu seharusnya didasarkan
didasarkan pada sidang kode etik oleh Dewan Pengawas KPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK, bukan didasarkan pada hasil TWK, sehingga hal ini menegaskan bahwa pemecatan atau pemberhentian pegawai KPK dengan dasar ketidaklulusan TWK adalah inkonstitusional. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi Hukum Andalas, Yani Ferry Amsari. Dewan juri yang terhormat, maka telah sangat jelas bahwa menjadikan TWK sebagai prasyarat pemberhentian atau pemecatan pegawai KPK telah bertentangan dengan 2 dari 12 prinsip pokok negara hukum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Jimlia Sidiki SHMH dalam buku Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum yang ditulis oleh Abdul Mukhti Fajar halaman 7 sampai dengan halaman 6. Yang pertama adalah supremasi hukum, yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakikatnya, pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia. Kemudian yang kedua adalah asas legalitas, yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan menjadikan TWK sebagai prasyarat pemecatan pegawai KPK tidak diatur dalam undang-undang manapun. Selain itu, prosesnya juga bermasalah Dewan Juri yang terhormat. Konteks substansi TWK juga cacat karena basis penilaiannya dari pertanyaan yang irasional, diskriminatif, tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam menjalankan mandatnya di KPK, dan melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut dibuktikan oleh apa yang disampaikan oleh Lakso Anindito yang merupakan penyidik muda di lembaga KPK yang diberhentikan oleh KPK. Beliau mengaku tidak menerima surat yang menyatakan dirinya tak memenuhi syarat dalam proses alih status pegawai menjadi ASN. Lakso Anindito mengaku langsung menerima SK pemecatan Dewan Juri yang terhormat. Hal ini menunjukkan kegagalan penyelenggara dalam memahami secara utuh konsep dan cara mengukur wawasan kebangsaan sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh 73 guru besar di universitas di Indonesia. Maka menjadikan TWK sebagai prasyarat pemecatan atau pemberhentian pegawai KPK juga melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2019. Putusan ini menyebut pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang KPK. Hal ini juga senada dan sejalan dengan arahan Presiden Jokowi pada jumpa persnya. Dewan Juri yang terhormat, tindakan pemimpin KPK yang menjadikan TWK sebagai prasyarat pemecatan pegawai KPK merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi pasal 70 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Artinya, pemimpin KPK sebagai pejabat telah mengeluarkan keputusan dan atau tindakan yang melampaui batas kewenangan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Salam intelektual muda. Dewan Juri dan insan jurus yang kami hormati, mengenai kemelut hasil TWK yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur kelayakan pegawai KPK telah secara langsung menggugurkan perlindungan konstitusional sesuai dengan amanat pasal 28D ayat 2 dan ayat 3 konstitusi yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam pekerjaan, serta berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini juga secara nyata menunjukkan bahwa penggunaan TWK sebagai ukurannya mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Discrimination, Employment and Occupation Convention 1958. Terlebih, dalam kenyataannya terdapat indikator yang digunakan dalam TWK seperti pandangan terhadap keharusan untuk patuh terhadap pimpinan yang memerintahkan intervensi terhadap suatu penanganan kasus korupsi serta indikator lainnya yang justru bertentangan dengan semangat pasal 3 Undang-Undang KPK yang masih menekankan independensi KPK. Selain itu, proses TWK juga dilakukan dengan proses yang diskriminatif melalui pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan martabat serta bermuatan pelecehan seksual. Alasan lain mengapa kami berada pada standing position kontra terkait mosi pada kali ini adalah tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang KPK maupun peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan
Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil yang mensyaratkan adanya TWK. Pasal 5 ayat 4 Peraturan Komisi atau Perkom KPK nomor 1 tahun 2021 lah yang kemudian mewajibkan pegawai KPK untuk mengikuti seleksi melalui TWK yang berimplikasi pada pemecatan pegawai yang tidak lolos asesmen. Hal ini menjadi sebuah kecacatan yang tidak boleh dibiarkan karena kedudukan peraturan komisi tak lebih tinggi dari peraturan pemerintah maupun undang-undang dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun substansi pasal 5 ayat 4 Perkom KPK pada dasarnya hanya mewajibkan pegawai KPK untuk ikut serta dalam proses asesmen dan tidak mencantumkan klausula yang menjadikan persyaratan hasil TWK sebagai dasar untuk diangkat atau tidak diangkat sebagai pegawai KPK. Artinya, terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi secara nyata yang menjelaskan bahwasanya yang menimbulkan adanya perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja. Keganjilan lainnya yang menjadi argumentasi kami untuk tetap berdiri pada standing position kontra terhadap mosi ini adalah saat Ombudsman menemukan bahwa pelaksanaan TWK cacat prosedur sejak awal pembentukan aturan hingga pelaksanaannya. Ombudsman menemukan bahwa pasal TWK disusupkan di akhir pembahasan peraturan komisi, di mana pasal tersebut disahkan dalam rapat harmonisasi aturan yang dihadiri oleh Ketua KPK, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Kehadiran 5 pimpinan lembaga ini maladministratif karena rapat harmonisasi seharusnya dihadiri oleh pejabat setingkat dirjen, sekjen, dan perumusdrap. Selain itu, Ombudsman menemukan bahwa dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pejabat yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Maka, dengan segudang keganjilan dan kecacatan yang terjadi, bila mana KPK tetap bersikuku untuk memecat pegawainya berdasarkan hasil TWK, KPK telah gagal menerapkan the principle of good governance by United Nations terkait prinsip rule of law, yakni dengan penerapan dan penjalanan kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia, serta prinsip transparansi mengenai keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil harus diketahui esensi dan rasionalisasinya oleh seluruh pihak yang terkait. KPK juga telah gagal dalam menjalankan muatan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU strip angka Romawi 17/2019 yang menyatakan bahwa ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK harus memberikan jaminan kepastian hukum dan dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK dengan alasan apapun karena para pegawai KPK telah mengabdi dan menunjukkan dedikasi yang tinggi selama bertahun-tahun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dewan juri yang terhormat dan insan jurisi yang berbahagia, sampailah kita di akhir perdebatan, yang mana pembicara 1, 2, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dalam ranah yuridis, filosofis, dan sosiologis, karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum. Profesor Sacipto Raharjo. Dewan juri yang terhormat, melalui konsep negara hukum oleh Profesor Jimli Asidiki dan the principle of good governance by United Nations terkait prinsip of rule of law yang kami gunakan sebagai pisau analisis, dapat kami simpulkan bahwa dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK menjadi bagian dari eksekutif telah memberikan konsekuensi alih status pegawai KPK menjadi ASN yang sejatinya telah merugikan pegawai KPK itu sendiri. Lalu kemudian menjadikan TWK sebagai prasyarat pemecatan pegawai KPK terbukti bertentangan dengan konsep negara hukum serta basis pertanyaan dan penilaian TWK yang tidak irasional, diskriminatif, dan tidak berhubungan dengan tugas pokok dari pegawai KPK itu sendiri. Adapun dua gagasan yang dapat kami tawarkan, yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia harus konsisten mendukung penegakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan menjamin independensi KPK mengatur dirinya sendiri atau bisa mengeluarkan Perpu pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sehingga kisru alih status ini tidak terjadi dan tidak menyandera lembaga KPK. Lalu gagasan yang kedua adalah tes wawasan kebangsaan harus dilakukan pada saat tahap penjaringan penerimaan, bukan ketika telah menjadi pegawai aparatur negara, sehingga ketika telah menjadi pegawai dapat dengan mudah mengembangkan suatu kerangka institusi untuk memonitoring pegawai tetap dalam koridor kebangsaan
yang benar. Oleh karena itu, kami selaku dari tim kontra menegaskan sekali lagi bahwa kami tidak menyepakati mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.